Wah, itu ada ibu-ibu di pinggir pantai. Lagi ngapain ya? Sepertinya sedang membersihkan sesuatu. Oh, ternyata sedang membersihkan ikan. Tapi kok gak kayak membersihkan ikan yang seperti biasanya? Itu ikan apa? Detail dan hati-hati banget bersihinnya. Apa? Ikan buntal. Pantes saja hati-hati banget bersihinnya. Ini karena ada bagian dari ikan buntal yang jika termakan oleh manusia akan berbahaya, bahkan menyebabkan kematian. Ini karena ikan buntal mengandung racun tetrodotoksin yang melemahkan sementara otot korbannya, yang nantinya akan menghambat pernapasan dan akhirnya bisa mengakibatkan maut. Menurut orang Pulau Bunaken, ada bagian dalam tubuh seperti gelembung kecil yang harus dihilangkan agar daging bisa dikonsumsi dengan aman. Dan itu tersembunyi di antar jeroan ikan. Tuh, yang itu tuh. Tetapi kalau secara akademisi, bagian yang harus dihindari untuk dimakan dari ikan buntal adalah jeroannya, alias hati, ovarium yang tadi, dan bagian kulitnya. Oh, pantas. Tadi si ibu mengupas kulit ikan buntal dan membuang semua jeroannya. Tapi kalian pengen tahu nggak teman, di mana sih habitat atau tempat tinggal si ikan buntal? Kebetulan banget nih, itu kan teman-teman nonton dari Pulau Bunaken. Nah, sekarang tampaknya mereka mendapat sesuatu. Itu kan ikan buntal yang kita cari. Lihat, dia menggembungkan dirinya. Menggembungkan diri seperti itu adalah sistem pertahanan dirinya. Ikan buntal menggembungkan dirinya ketika dia stres atau sedang mempertahankan dirinya ketika sedang ada bahaya. Bahaya bisa datang dari para predator ikan buntal seperti ikan hiu atau manusia. Dan ada beberapa hal yang menyebabkan si ikan buntal bisa menggembungkan badannya. Yang pertama, karena si ikan buntal mempunyai kulit yang sangat elastis. Ikan buntal juga tidak mempunyai tulang rusuk, sehingga saat tubuh dikembangkan, tulang belakangnya bisa melengkung seperti busur. Dan kemudian, air dipompakan ke dalam tubuhnya hingga tubuhnya menggembung maksimal. Ikan buntal bisa menggembungkan badannya sampai 3 hingga 4 kali ukuran tubuhnya loh. Teman, ikan buntal hidup di perairan yang bersuhu sedang, seperti negara kita tercinta ini. Hampir di seluruh perairan Indonesia, kita dapat menjumpai si unik ini. Ada sekitar 121 jenis ikan buntal. Ada yang hidup di suhu tropis ataupun sedang, dan ada pula yang hidup di karang dan di pasir, dari yang kecil sampai yang besar. Seperti yang nongol malu-malu dari balik karang itu tuh. Dia anakan dari si yellow boxfish juvenile. Dia imut ya, lucu. Imut sih imut, lucu sih lucu, tapi gini-gini beracun juga loh. Ikan ini dapat mengeluarkan lendir yang mengandung racun ketika tubuhnya sedang stres atau ketika sedang merasa terancam. Maka dari itu, ikan jenis ini bukan termasuk ikan yang dikonsumsi oleh manusia. Oh iya teman,
Karena dia termasuk ikan yang dapat mengeluarkan racun, makanya ikan ini tidak dapat dipelihara di dalam akuarium dengan disatukan bersama ikan-ikan lainnya. Kalau disatukan, bisa-bisa ikan-ikan lainnya akan mati terkena racun yang dikeluarkan deh. Weh, weh, weh. Tapi ada juga jenis ikan buntal air tawar. Seperti ini nih bentuknya. Mirip sekali dengan ikan buntal air laut ya. Ikan-ikan buntal air tawar ini juga banyak ditemukan di perairan air tawar Indonesia. Karena bentuknya yang lucu, ikan buntal air tawar sangat diminati sebagai ikan hias. Walaupun saat ini sebagian besar masih didapatkan dari alam. Untuk itu, pemerintah berusaha membudidayakannya supaya tetap lestari. Di tempat budidaya ini, ada 2 jenis ikan buntal air tawar. Pertama adalah jenis buntal Sumatera atau Tetraodon palembanghensis. Sesuai namanya, ikan buntal ini ditemukan di aliran Sungai Musi, Sumatera Selatan. Berbeda dengan buntal air asin yang tinggal di karang-karang, ikan buntal air tawar hidup di dasar sungai yang dalam. Jenis yang kedua adalah buntal bintik hijau. Bintik-bintik hijau adalah ciri khas ikan buntal air tawar ini. Buntal jenis ini pertama kali ditemukan di sungai di daerah Cilacap, Jawa Tengah. Teman-teman, ikan buntal air tawar ini juga bisa menggelembungkan tubuhnya saat stres atau merasa ada bahaya seperti ikan buntal air asin. Lihat, ikan buntalnya mulai membesar. Wah, ikan ini juga memiliki duri di tubuhnya. Tapi tenang, duri ikan buntal air tawar ini sedikit berbeda dengan duri ikan buntal laut. Duri ikan buntal air tawar tidak terlalu tajam dan kulitnya tidak beracun. Di tempat ini, ikan buntal dikembangbiakan secara alami. Caranya adalah dengan memasukkan ikan buntal betina dan jantan dalam satu akuarium. Setelah itu, ditaruh batu sebagai tempat menempelnya telur. Setelah dibiarkan semalam, telur-telur ikan buntal akan menempel di batu dengan sendirinya. Itu dia telur-telur ikan buntalnya. Wih, banyak juga ya. Oh iya, ada yang unik nih saat ikan buntal menjaga telur-telurnya. Di habitat aslinya, yang bertugas menjaga telur-telurnya hingga menetas adalah ikan buntal jantan. Bahkan, induk jantan ini melarang induk betina mendekati telur-telurnya. Yalah, aneh juga ya, ibunya kok malah tidak boleh mendekat. Kalian tahu sebabnya? Ini karena induk betina suka memakan telur-telurnya sendiri. Waduh, kok bisa begitu ya? Dan untuk memastikan telur ikan buntal menetas, di tempat ini, telur ikan buntal akan dipisahkan dari induknya. Seperti ini nih, anak ikan buntal yang masih berumur kurang dari 1 bulan. Ikan-ikan buntal kecil ini baru akan bisa menggelembungkan tubuhnya saat berumur 1 bulan. Benar-benar ikan hias yang unik. Ikan buntal ini adalah ikan hias yang sangat diminati di luar negeri loh. Di luar negeri, ikan ini menjadi makanan yang mahal loh.